apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Dragon Tomb, Ancient Legend. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Shen Cheng, dibintangi oleh Seng, Jing, Crystal, dan nama besar lainnya. The Dragon Tomb menceritakan tentang petualangan sekelompok pencuri makam dan demi menyelamatkan guru Yuan Zhen yang hilang. 4 pemain opera yang dipimpin oleh Liu Jinzhu harus melakukan perjalanan berbahaya untuk menjelajahi makam dan mencari gurunya. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya, silakan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Oke, langsung saja mari kita simak cerita filmnya guys. Kita intro dulu ya guys, supaya kalian ingat ulang tahun kalian. Cerita dimulai di saat sekelompok pencuri makam memasuki sebuah makam kuno yang dipenuhi jebakan. Satu persatu jebakan berhasil mereka lalui. Setelah itu mereka membaca sebuah mantra untuk membuka sebuah peti mati. Saat peti terbuka guys, sekilas bayangan meleset cepat dan terdengar bunyi lonceng yang membahana di dalam kuburan itu. Tiba-tiba semua orang menghilang. Yang tersisa adalah pria yang bernama Jinzhu. Jinzhu melihat sosok melintas dan memanggil namanya. Wanita itu adalah istrinya, Yiyi. Yiyi mengatakan bahwa ia merindukan suaminya Jinzhu. Saat Jinzhu tersadar, rupanya ia jatuh pingsan karena menghirup merkuri ketika peti mati terbuka. Saat ia tak sadar, ia bermimpi bertemu dengan istrinya yang selama ini telah meninggal. Setelah itu, Jinzhu melihat isi peti mati itu. Jinzhu dan adiknya yang bernama Yin Hua berangkat menggunakan kereta api. Mereka menyusul gurunya ke arah selatan. Guru Yuan Zhen menggali makam serigala kiri, namun ia tidak pernah kembali. Beruntung mereka memiliki peta makam yang dikunjungi oleh gurunya. Sebelum berangkat ke selatan, sang guru pernah menitipkan liontin kepada masing-masing muridnya. Yin Hua kemudian memberikan liontin milik Jinzhu kepadanya. Bersama-sama mereka dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan kereta, ada segerombolan penjahat yang meledakkan rel kereta api yang akan dilalui oleh Jinzhu dan teman-temannya. Setelah kereta api terhenti, para penjahat itu datang untuk merampok. Mereka adalah perampok yang dijuluki naga terbang, di mana geng ini dikomandani oleh Zuanzi. Lalu Zuanzi membunuh orang-orang yang berani melawannya. Mereka merampok barang berharga, semua milik penumpang. Xu Shai yang takut kalungnya dirampok, ia menyelipkan kalung itu di keranjang sang penjual buah. Naasnya, penjual itu ternyata adalah adik dari perampok itu. Setelah kejadian itu, Jinzhu dan Xu Shai lapor polisi, tetapi mereka disuruh antri. Para polisi menyatakan
Kelompok geng naga terbang ini sangat disegani di wilayah itu. Bahkan polisi pun agak takut untuk menangani mereka. Jinzhou dan Xiusai akhirnya pergi karena mereka tidak yakin polisi akan menanggapi laporannya. Tak lama kemudian, Jinzhou mendengar suara orang-orang menyerang mereka. Jinzhou melarikan diri dan dikejar. Jinzhou dan teman-temannya memilih berpencar. Ia melarikan diri dengan menggunakan sepeda. Namun akhirnya Jinzhou terjebak di sebuah rumah dan ia terpaksa melawan mereka. Hingga Jinzhou dipukul sampai pingsan. Saat tersadar, Jinzhou menemukan dirinya dan teman-temannya sudah berada di markas bandit naga terbang. Pimpinan penjahat bernama Zuanzi memaksa Jinzhou mengaku kemana mereka akan pergi dan apa yang akan mereka curi. Karena takut temannya dibunuh, Jinzhou akhirnya mengakui kalau mereka akan mencuri makam Raja Serigala Kiri. Dan akhirnya nih guys, para rombongan perampok itu memanfaatkan Jinzhou dan teman-temannya untuk mencari di mana makam itu. Karena mereka berpikir mereka lebih lihai dalam hal ini. Jinzhou sendiri mengaku bahwa tidak membutuhkan harta itu. Yang mereka inginkan adalah mencari gurunya yang hilang. Bo Zuanzi kemudian membawa Jinzhou dalam perpetualangannya menuju kota Ganzhou dengan kereta karena di sanalah makam Serigala Kiri berada guys. Tak lama mereka sampai di sebuah gunung. Jinzhou membutuhkan granat untuk diledakkan supaya bisa mendengar suara mayat yang terkejut. Jinzhou memang memiliki kemampuan yang sama seperti gurunya. Ia bisa mendengar suara super extraordinary. Dengan mendengar suara angin yang disebabkan oleh jenazah yang terkejut, Jinzhou bisa mengetahui letak kuburan yang mereka cari. Ketika melewati sungai yang berada di dalam gua, mereka diserang hantu yang berwujud monster besar pemakan manusia. Jinzhou dan teman-temannya melarikan diri. Mereka selamat, namun penasehat Zuanzi tewas dimakan oleh monster jahat itu guys. Setelah sampai di depan makam, Jinzhou segera melakukan ritual dengan membakar dupa dan membacakan mantra yang bertujuan untuk menghormati para leluhur makam. Zuanzi yang tak percaya dengan tahayul dan ambisius, ia kemudian meledakkan pintu makam itu dengan bom. Setelah pintu terbuka, mereka kemudian masuk ke dalam makam. Namun ternyata, walaupun pintu makam telah terbuka, mereka harus menuruni tebing untuk menuju makam. Adik Zuanzi yang bernama Ling En hampir saja terjatuh ketika monster kelabang tiba-tiba menyerang dari balik dinding tebing. Beruntung Xiusai berhasil menolongnya. Mereka akhirnya tiba di dasar makam. Di sana ada banyak ratusan batu nisan. Xinhua ternyata mempunyai kemampuan membaca bahasa Cina kuno. Pada batu nisan tertulis kalimat, binatang itu menjaga rahasia dinasti Xia Barat. Orang yang mendapatkan harta itu akan memiliki kekuatan. Tidak hanya itu, mereka menemukan tulang belulang anak buah guru Xuanzhen. Anehnya, tulang ini sudah hancur. Padahal mereka baru menghilang sekitar 3 bulan. Di ujung barisan batu nisan terdapat sarkofagus. Saat anak buah Xuanzhen mau membukanya, ia terkena jebakan dan tertembak panah beracun. Saat sedang sekarat, salah satu penjahat berkepala licin yang bernama Ma San justru menembaknya hingga tewas. Jin Zuan tidak terima dengan sifat kejam Ma San. Ia mengancamnya, tetapi Ma San justru mengancam balik. Karena adiknya Xinhua diancam,
Jinzu tidak terima, ia mengancam balik Masan. Jika Masan berani macam-macam terhadap adiknya, maka Jinzu akan membunuhnya. Xiu Shai berhasil melompat ke atas sarkofagus dan menghentikan mesin yang mengendalikan perangkap jebakan. Setelah memastikan mesin jebakan itu telah mati, beberapa orang mencoba membuka sarkofagus itu. Namun mereka tidak mampu membukanya, guys. Saatnya Lang tahu mereka tidak mampu membukanya. Lang pun turun tangan. Pria bertubuh tinggi ini berhasil membuka sarkofagus dan ternyata isinya kosong, guys. Setelah itu jutaan serangga menyerang mereka. Beberapa anak buah Xuanzhen tewas tersengat serangga. Untuk menyelamatkan diri, mereka lalu masuk ke dalam sarkofagus itu, di mana di dalamnya terdapat sebuah terowongan menuju ruangan lain. Lang yang mengorbankan dirinya kemudian menutup sarkofagus itu dan ia pun mati. Tak lama Jinzu dan teman-temannya bertemu dengan gurunya Yuanzhen. Gurunya mengaku bahwa ia sudah terjebak selama 1 jam di ruangan itu, padahal ia sudah menghilang selama 3 bulan. Pimpinan penjahat Xuanzi yang tidak sabar ingin menemukan harta karun. Ia membawa Jinzu dan Xiu Shai untuk mencarinya, sedangkan Xinhua ia menemani gurunya. Bersama dengan 2 anak buah Xuanzi, guru Yuanzhen kemudian meminta liontin yang dimiliki oleh Xinhua. Masing-masing dari mereka memang memiliki 1 liontin, yang artinya liontin yang satu berada pada Lang Tao yang mati diserang serangga. Setelah mengambil liontin itu, Guru Yuan kemudian membunuh 2 anak buah Xuanzi. Guru Yuan kemudian meminta Hinzua untuk ke atas dan mengambil liontin milik Lang Tao. Guru Yuan memberikan Hinzua dengan mutiara yang bisa mengusir serangga beracun itu. Menurut sang guru, liontin itu kunci untuk mereka agar bisa keluar dengan selamat dari makam kuno itu, guys. Xuanzi dan rombongannya menemukan sebuah prasasti kuno dan Xiu Shai pun bisa membaca arti gambar pada prasasti itu, bahwa jika Raja Serigala Kiri mengunci seorang penyihir di dalam sarkofagus, penyihir itu memiliki kompas yang bisa memanipulasi waktu. Jinzu bahkan menemukan lukisan liontin pada prasasti yang sama mirip dengan liontin yang ia kenakan. Namun ia tidak mengerti dari makna lukisan itu. Akhirnya Xiu Shai diminta oleh Jinzu untuk menemukan mayat Lang Tao dan ia ditemani oleh Ling En. Ling En hampir saja terjatuh akibat sebuah jebakan, tetapi Xiu Shai berhasil meraih tangannya. Xiu Shai mencoba mengangkat Ling En agar bisa keluar, tetapi ia terlalu berat dan kemudian Ling En terjatuh. Di sisi lain, tiba-tiba muncul ulat raksasa menyerang Jinzu dan teman-temannya. Monster ini dibangkitkan oleh Guru Yuan dengan mantra dan tetesan darahnya. Ternyata Guru Yuan dirasuki oleh penyihir jahat. Ia sengaja ingin menyatukan semua liontin itu untuk mendapatkan harta paling berharga yang berada di makam kuno, yang konon kekuatan dari benda itu bisa membuatnya menguasai dunia, guys. Jinzu dan Xuanzi berlari masuk ke sebuah ruangan dan mengunci pintu. Xiu Shai juga ikut masuk ke dalam. Ia terpaksa meninggalkan Ling En yang terperosok jatuh ke dalam jurang. Pimpinan Xuanzi tidak terima adiknya tewas. Ia berniat memukuli Xiu Shai, tetapi aksinya terhenti ketika anak buahnya yang berkepala licin berteriak kegirangan setelah mereka menemukan setumpukan harta karun. Xinhua datang dengan membawa liontin milik Lang Tao dan ia memberikannya kepada penyihir yang merasuki Guru Yuan. Guru Yuan juga mengambil paksa liontin milik Xiu Shai. Ketika ia meminta liontin milik Jinzu, Jinzu tidak mau memberikannya karena Jinzu curiga. Mendadak Guru Yuan menodongkan pistol ke arah Xinhua dan Jinzu. Terpaksa mengalah, ia memberikan liontin itu kepada gurunya demi keselamatan nyawa adiknya Xinhua.
Penyihir jahat yang berada di dalam tubuh Guru Yuan berhasil membuka sebuah kotak rahasia yang isinya adalah harta paling berharga dari makam serigala kiri. Tetapi kemudian ada pintu yang tiba-tiba terbuka dan muncul ular raksasa berkepala 3 yang menyerang mereka. Ia menyerang dan membunuh anak buah Zuanzi. Jinzhou dan teman-temannya tersembunyi di balik tembok besar. Guru Yuan berniat lari keluar dengan membawa harta pusaka di tangannya. Namun, ia dihentikan oleh Zuanzi. Mereka berdua kemudian diterkam oleh monster ular itu. Namun Zuanzi meledakkan bom di tubuh ular itu dan membuat ular itu kesakitan dan juga membuat semua ruangan itu roboh, guys. Guru Yuan dan Zuanzi tewas dalam ledakan itu. Sementara itu, Jinzhou, Xinhua, dan Xiusai berhasil keluar dari sebuah lubang dari sarang ular itu. Dan setelahnya lubang itu tertimbun oleh reruntuhan. Yang membuat ular dan makam kuno itu hanya menjadi sebuah cerita, guys. Di akhir film, Jinzhou dan teman-temannya melanjutkan kembali profesi mereka sebagai pemain teater, di mana Xinhua sukses menjadi artis teater dan ia menjadi begitu populer dalam dunia teater. Nah, itulah alur cerita film The Dragon Tomb Ancient Legend yang dirilis tahun 2021, guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya, silakan share video ini supaya channel ini semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya, guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini, guys. Sekali lagi jangan lupa guys, sama hari ulang tahun kalian. Salam Trans 8 Dimensi.